Itu sih teman-teman, sekarang kita bahas aspek pertama dari kita menulis sebuah karya tulis fiksi berkaitan dengan tema perempuan. Yang pertama adalah karakterisasi. Jadi karakterisasi itu kan adalah suatu kita menciptakan, menentukan suatu tokoh-tokoh dalam sebuah tulisan ya, baik itu tokoh utama yang biasanya terdiri dari tokoh protagonis dan antagonis, kemudian juga tokoh pendukung, dan juga tokoh pelengkap ya kita kalau di film ya disebut tokoh figuran lah ya gitu. Jadi kita sebelum kita memulai suatu tulisan kita harus lengkap tokoh-tokoh yang akan kita masukkan ke dalam tulisan kita gitu. Nah makanya kalau untuk tematik perempuan ini karena tokoh utamanya udah pasti perempuan ya, karena memang kita membahas topik perempuan ya makanya kita harus membuat karakterisasi ataupun penokohan yang kuat untuk tokoh utama tersebut yang adalah perempuan ya, yang adalah wanita gitu. Nah, tokohnya bisa antagonis, bisa protagonis ya. Mungkin secara umum protagonis itu adalah tokoh baik, antagonis adalah tokoh yang tidak baik. Itu secara umum teman-temannya, tapi dalam prakteknya mungkin tidak sehitam putih itu karena masih ada yang sifatnya abu-abu. Nah, mungkin yang menarik di sini ya teman-teman, saya akan memberikan contoh sebuah novel atau sebuah karya tulis yang teman-teman pasti tidak menyangka ini adalah yang juga ada unsur karya tulis yang menekankan kepada unsur perempuan ya, karena ini adalah karya tulis yang sifatnya umum, general, bahkan masuk ke dalam sebuah novel bergenre sastra anak gitu. Kalau ini novel ini sering saya bahas dalam pembahasan novel sebelumnya dengan berbagai topik dan ya herannya memang selalu keluar gitu karena memang novel ini fenomenal ya. Teman-teman ya lagi-lagi pasti udah tahu ya novel Laskar Pelangi ya yang difilmkan karya Andre Hirata. Itu kan udah pasti ya, itu udah pasti cerita mengenai sastra anak-anak ya. Jadi bagaimana persahabatan anak-anak tersebut. Nah, tapi di situ kita bisa di situ juga tetap ada unsur walaupun ini tidak masuk ke dalam tematik novel perempuan, akan tetapi peran perempuan di sini sangat kuat gitu. Dan itulah saya jadikan contoh bagaimana membuat suatu karakter perempuan yang kuat dalam sebuah novel, walaupun dalam Laskar Pelangi perempuan ini adalah tokoh pendukung, bahkan tokoh pelengkap ya, bukan tokoh utama. Kalau tokoh utamanya kan anak-anak itu kan, si bocil-bocil, gerombolan bocil itu yang dipimpin sama Andre Hirata itu. Nah, di sini peran perempuannya adalah peran yang pertama, peran ibu-ibu mereka ya. Jadi kan di dalam film tersebut juga dijelaskan bagaimana ibu-ibu mereka itu membentuk karakter anak-anak bolang-bolang dari Laskar Pelangi ini sehingga menjadi karakter yang kuat masing-masing gitu. Dan yang karakter kedua untuk perempuannya adalah karakter ibu gurunya ya. Saya lupa nama ibu gurunya siapa, mungkin teman-teman ada ingat ya, kalau teman ingat mungkin teman-teman bisa ngikutin saya di kolom komentar ya siapa namanya gitu. Kalau nggak salah pemainnya pemerannya siapa ya, lupa ya terus terang, tapi yang jelas itu teman-teman pasti ingat ya, ibu gurunya yang satu-satunya guru di sekolah tersebut, satu sekolah yang hanya punya satu kelas dengan kondisi yang memprihatinkan dan juga satu kepala sekolah. Nah si ibu itu juga berhasil membangun karakter anak-anak si bolang-bolang tadi itu, walaupun dalam kesederhanaan bisa menjadi karakter yang kuat itu. Bahkan banyak yang berprestasi seperti Andre Hirata yang akhirnya bisa dapat beasiswa sampai ke Perancis gitu kan. Nah itu sih teman-teman yang jadi untuk sebuah novel perempuan kita harus membentuk pengkarakterisasian yang kuat gitu. Sedangkan untuk sebuah novel sastra anak aja kita bisa, Andre Hirata bisa membuat sebuah penokohan perempuan yang kuat, walaupun itu adalah hanya tokoh ataupun karakter pendukung. Nah, bagaimana jika kita menulis novel yang bertematik perempuan? Ya udah pasti kita harus bisa membentuk suatu tokoh utama karakter perempuan yang kuat dalam novel ataupun cerpen tersebut. Nanti saya akan kasih contoh ya teman-temannya novel-novel yang bertemakan perempuan yang itu kita bisa sedikit bahas bagaimana peran-peran utama di dalam novel tersebut yang adalah perempuan yang bisa dibentuk, diciptakan secara kuat oleh penulisnya masing-masing gitu.